Lebih jelas terkait analisis gempa di Pangandaran, kita tanyakan langsung kepada Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG Rahmat Riono. Selamat sore Pak Rahmat. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, ini disebut bahwa jenis gempa yang terjadi di Pangandaran adalah jenis gempa menengah akibat adanya aktivitas subduksi. Secara sederhana apa itu Pak Rahmat? Ya, jadi sumber gempa hiposentrumnya itu pada kedalaman sampai 60 km ya, ini termasuk kedalaman menengah. Jadi kalau kedalamannya dangkal kurang lebih di bawah 30 km itu biasanya kita sebut sebagai di zona megatrust. Jadi ini bukan di zona megatrust tapi memang di tapi pada kedalaman menengah. Jadi semakin menyusup di bawah di Pulau Jawa itu makin ke bawah, semakin ke utara itu kedalamannya semakin dalam, dan dengan kedalaman demikian ini 60 km tentunya kami juga apalagi dengan magnitudo yang 5,6 tadi kita tidak merilis potensi tsunami. Tidak berpotensi tsunami itu sudah disampaikan sedari awal. Pak Rahmat, jadi secara sederhana apa yang menyebabkan gempa terjadi di daerah Pangandaran? Kemudian saya dapatkan informasi bahwa pergerakannya pergerakan naik begitu. Apa maksudnya? Ya, itu jenis-jenis gempa bumi kan ada tipenya yang mendatar, ada naik, ada turun, dan sebagian besar akibat subduksi tumbukan lempeng itu adalah tetap naik ya, dan akibat tumbukan dua lempeng tektonik di Indo-Australia Selatan dan Eurasia di utaranya. Sumber gempa ada di kurang lebih sekitar tadi disebutkan 90 km barat daya dari Pangandaran. Oke, Pak Rahmat, hingga saat ini Anda bisa koreksi tidak ada gempa susulan, tapi Anda juga bisa koreksi apakah kalau dari logika sederhana atau logika awam, Pak Rahmat, ada satu lempengan yang bergerak tentu akan kemudian menyebabkan gerakan juga ke lempengan lain. Ini yang patut diwaspadai dari kejadian gempa tadi pagi? Ya, pertama dari gempa susulannya kita tidak mendapatkan adanya gempa susulan ya, apalagi yang dirasakan ya. Ini kami monitor dari tadi pagi tidak ada catatan gempa susulan, dan ya kita berharap tidak adanya men-trigger untuk zona di daerah yang lain. Ya, ini sebetulnya kalau apalagi ini hanya ternyata tidak ada rentetan gempa susulan. Biasanya seperti hanya waktu di Lombok dulu pada gempa sampai ratusan bahkan ribuan kali gempa susulan yang terjadi, kemudian men-trigger segmen yang ada di sebelah timurnya dan terjadi gempa magnitudo yang cukup besar, yaitu 7 ya. Awal mulanya juga sekitar 7 dan rentetan gempanya ke arah barat, ke arah Pulau Bali dengan ribuan kali gempa bumi susulan, dan kemudian men-trigger pada segmen yang ada di sebelah timurnya. Itu bisa saja terjadi demikian. Namun ini yang sekarang ini baru kali gempa, dan mungkin karena cukup dalam ya, ini tidak ada gempa susulannya. Kita syukuri itu karena kejadian tadi pagi saja sudah cukup membuat panik warga. Pak Rahmat, mungkin juga Anda bisa jelaskan kepada kami, ini menjadi gempa yang terjadi tadi pagi adalah bagian dari megatrust yang disebut bahwa di Pulau Jawa juga ada jalur gempa yang disebut megatrust. Anda mungkin bisa jelaskan kembali kepada kami? Ya, sempat viral ya beberapa minggu yang lalu, memang megatrust di selatan Jawa ada potensi energi sampai magnitudo 9,1 ya. Itu yang dimaksud megatrust itu kan di zona mana pertemuan lempeng antara Indo-Australia dan Eurasia, dan termasuk lempeng yang lain, tapi pada kedalaman yang dangkal. Yang dangkal kurang lebih kurang dari 30 km itu di zona kita sebut sebagai megatrust. Namun ini bukan karena sangat dalam ya, ini bukan di jalur megatrust, tapi ini di beni off-nya. Nah, itu pada lebih dalam lagi dari megatrust, dan tentunya ini memang sama-sama di zona subduksi atau tumbukan, tapi pada kedalaman yang lebih dalam, bukan pada di mana megatrust selatan Jawa itu.
Mhm. Pak Rahmat, sekali lagi nih dari kacamata Om, apakah kemudian gempa yang tadi akan karena Anda sebutkan bahwa tidak berhubungan atau tidak dalam satu apa namanya, saya menyebutnya jalur yang Anda sebut berbeda dengan megatrust, apakah juga pergerakan lempeng tadi pagi akan berpengaruh untuk apa namanya, memicu pergerakan lempeng lain termasuk yang jalur megatrust, Pak? Apa itu patut diwaspadai? Ya kalau diwaspadai perlu ya, diwaspadai bahwa itu men-trigger, kita belum punya banyak data, apalagi gempa susulannya juga tidak kami Tidak terjadi ya? nah, Mhm. jadi waspada tetap perlu, harus dan perlu ya, tetap bahwa di selatan Jawa dan juga beberapa wilayah yang lain di mana ada zona tumbukan, disitulah potensi gempa bisa terjadi. Mhm. Lantas di wilayah mana saja Pak? Karena kita syukuri tadi memang tidak terjadi gempa susulan, tapi untuk mencegah jangan sampai kemudian terjadi, wilayah-wilayah mana saja Pak yang harus waspada? Tadi saya sudah bacakan ke pemirsa ada Cilacap, sejumlah wilayah di Jawa Tengah juga yang kemudian merasakan dampak dari gempa. Wilayah mana lagi Pak? Kalau ini dapat dirasakan tadi memang ya sampai ke Yogyakarta, Cilacap, Purworejo, Kebumen, bahkan di Bandung juga merasakan ya terhadap gempa ini ya. Tapi kalau wilayah-wilayah yang perlu diwaspadai ya sepanjang di mana ada zona tumpukan lempeng, bahkan juga di daratan juga ada sesar-sesar lokal ya tetap saja harus perlu diwaspadai. Banyak sekali ya, kalau kurang lebih ada 200 sampai 300 sesar lokal yang ada di seluruh Indonesia yang memang masih aktif. Kemudian di zona-zona pertemuan lempeng itu mulai dari pantai barat Sumatera, dari Aceh, kemudian Nias, Mentawai, kemudian di pantai baratnya Enggano, kemudian di selatan Jawa itu dan terus menurutnya sampai ke Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga ada beberapa daerah lain di Papua Utara, Sulawesi bagian utara itu, Maluku juga ini tetap harus kita waspadai. Oke, aduh, luas juga ya ternyata apa namanya pergerakan lempengnya kalau memang berdampak demikian. Pak Rahmat, lantas apa yang harus dilakukan oleh masyarakat karena Anda sebut bahwa ini tidak bisa diprediksi tentu apa namanya harus yang dilakukan adalah yang bisa dilakukan adalah kewaspadaan masyarakat. Apa yang harus diwaspadai masyarakat, Pak? Masyarakat sudah sangat paham ya, sudah paham tentunya, namun tetap saja harus perlu diwaspadai karena masyarakat juga di samping kita juga sering melakukan sosialisasi, dan mereka juga mendapatkan ilmu turun temurun ya, kearifan lokal dari leluhur kita ya. Itu kalau ada gempa harus berbuat apa, mereka sudah sangat paham, dan daerah-daerah zona rawan gempa tsunami juga sudah pemerintah daerah juga sudah sering mensosialisasikan di mana saja yang potensi rawan gempa dan tsunami, sehingga masyarakat sebetulnya sudah paham, namun tentunya tidak hanya pemahaman saja yang harus masyarakat ya, yang masyarakat, tapi juga harus ada respon, harus ada tindakan, karena ada informasi, ada warning dari BMKG misalnya ada potensi tsunami ya harus segera melakukan langkah-langkah evakuasi mandiri ya, bila perlu bahkan tidak perlu menunggu warning itu. Kalau ada di daerah pantai tadi saya melihat masyarakat di sekitar pantai masih tetap kelihatan bahwa masih tetap beraktivitas karena memang kita tidak mengeluarkan warning ya, tidak mengeluarkan warning. Namun mestinya kalau masyarakat pantai begitu merasakan guncangan gempa, sebaik-baiknya adalah langsung melakukan evakuasi mandiri menjauh pantai. Meskipun kita tidak mengeluarkan warning, tapi akan lebih baik lakukan evakuasi dulu mandiri, baru mencari informasi kalau ternyata memang ada potensi tsunami ya bisa kembali lagi. Karena kita tidak tahu waktu tiba tsunami Ketika terjadi akan seperti apa dampaknya, sebesar apa begitu ya Pak ya? Iya. Karena di daerah pantai itu waktu tibanya sangat cepat, dan sebaik-baiknya adalah begitu merasakan guncangan Anda semua dari pantai langsung saja evakuasi dulu baru kemudian cari informasi. Termasuk juga di apa namanya media sosial BMKG yang terupdate begitu ya Pak, selalu memberikan informasi-informasi terkini. Terima kasih Pak Rahmat Riono, Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG sudah hadir bersama kami di Kompas Petang.